Nah saudara, kita masih di seri Galatia ya. Akhir bulan Juni ini kita akan selesai. Dan kita akan masuk ke minggu ini yang saya beri judul Who Hinders You? Atau siapa yang menghalang-halangi engkau. Saudara, gak ada perjalanan yang selalu mulus. Bahkan di jalan yang gak macet dibilang lancar pun di suatu titik kita pasti berhenti karena mungkin lampu lalu lintas atau orang yang ngerem mendadak, saudara ya. Dan kita harus akui perjalanan kehidupan juga seperti itu, termasuk perjalanan iman kita, saudara ya. Siapa yang perjalanan ke sini tadi gak ada hambatan, boleh lambaikan tangan, yang gak pernah ngerem sedikit pun? Gak ada, saudara ya. Itulah perjalanan kehidupan juga, perjalanan kekristenan juga. Pasti ada hal-hal yang mencoba membuat kita berpaling dari kebenaran. Mencoba membuat kita berpaling dari Injil yang sejati. Nah saudara, di teks kita hari ini kita akan belajar bahwa ternyata Injil yang lain yang dibawa oleh kaum Judaizer ini ternyata menjadi penghalang bagi perjalanan iman orang-orang di Galatia. Dan tentu kita akan melihat juga apa yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi penghalang-penghalang di dalam perjalanan iman kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 7 sampai yang ke-12. Seperti biasa saya mau ajak saudara baca yang biru, yang genap saya akan bacakan yang ganjil. Kita baca dengan sungguh-sungguh karena ini adalah firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 7 sampai 12. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara, ternyata di dalam perjalanan iman orang-orang di Galatia ini ada yang menghalang-halangi mereka. Membuat mereka pada akhirnya berkompromi. Tetapi sejatinya kita masuk poin yang pertama. Sedikit berkompromi berarti berkompromi total. Ayat 7 dan 8 Paulus berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Saudara, Paulus menarik sedikit ke belakang bahwa ternyata jemaat Galatia berlomba dengan baik. Mereka memulai iman mereka dengan benar-benar percaya pada Injil yang sejati bahwa Yesus dan pengorbanannya cukup untuk menyelamatkan. Namun di tengah jalan ternyata ada yang menghalangi kamu. Mereka menghadapi bahaya akan penyesatan. Dalam hal ini saya mau ingatkan lagi legalisme yang dibawa oleh kaum Judaizer. Legalisme itu apa? Sekali lagi, legalisme itu usaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, penerimaan Tuhan, keselamatan lewat apa yang kita lakukan. Nah saudara, Paulus menggunakan bahasa militer di sini ketika berkata menghalang-halangi. Artinya adalah merusak jalan sehingga tidak bisa dilewati. Saudara, jemaat Galatia perjalanan imannya baik-baik saja sampai seseorang atau sesuatu merusak jalan yang harusnya mereka lewati. Nah saudara, kalau kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan, maka legalisme saudara adalah hal yang justru menghancurkan jalan yang kita lewati. Boleh dibantu next slide? Saudara hilang saudara. Nah, jika kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan, maka legalisme justru menghancurkan jalan yang sedang kita lewati. Kita sering berpikir bahwa berusaha keras dengan usaha kita, dengan kekuatan kita untuk lebih dikenan dan dikasihi Tuhan itu bagus untuk perjalanan iman kita. Tapi ternyata kebenarannya justru itu merusak jalan yang sedang kita lewati. Nah saudara, dan yang menarik di sini adalah kata yang digunakan dalam ayat 7 dan 8. Sorry saya salah ya, itu yang hindered seharusnya obeying. Ya, hinderednya di obeying. Saya ngantuk waktu siapin ini saudara. Ayat 7 berkata, you were running well, who hindered you from obeying the truth. Dan ayat 8 berkata, this persuasion is not from him who calls you. Nah kalau saudara lihat, kenapa saya highlight kata ini? Ketika kita lihat obey,
dan persuasion di dalam bahasa Yunani. Pi testai itu obey, pi smone itu adalah persuasion, persuasi. Itu memiliki akar kata yang sama yaitu pi itu. Akarnya sama. Itulah kenapa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nggak bisa direproduksi dengan baik. Nah kalau saudara buka versi yang literal translation, ini by the way ini terjemahan yang literal banget ya. Dua-duanya diterjemahkan obedience. Jadi aneh saudara. Jadi kata-katanya gini. You were running well, who did hinder you not to obey the truth. Ayat 8-nya, the obedience is not of him who is calling you. Atau saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Kamu dulunya berlari dengan baik. Siapa yang menghalangi kamu untuk taat? Ayat 8-nya, ketaatanmu bukan dari dia yang memanggil kamu. Aneh saudara ya. Masa ketaatan bukan dari Tuhan yang memanggil kamu? Karena ketika diterjemahkan literal, ini memiliki akar yang sama, akar kata yang sama. Makanya kayaknya aneh, sama-sama ketaatan gitu ya. Dan saudara, ini bukanlah kebetulan atau salah tulis. Ini adalah sebuah wordplay atau retorika yang manis dari Paulus. Secara implisit Paulus berkata, iya, legalisme pun melahirkan ketaatan. Tapi ketaatan yang didasari oleh persuasi yang manipulatif. Saudara tahu manipulatif? Dengan cara kita mengontrol orang lain. Mungkin dengan membuat mereka ketakutan, membuat mereka merasa bersalah. Nah saudara, ketaatan yang lahir dari legalisme, itu adalah ketaatan yang berdasarkan ketakutan dan rasa bersalah. Tetapi Injil melahirkan ketaatan, bukan yang manipulatif. Tapi ketaatan yang rela saudara. Ketaatan yang berangkat dari keyakinan teguh di dalam Injil bahwa oleh Kristus Yesus aku diterima oleh Tuhan. Jadi aku taat bukan karena aku takut, bukan karena aku merasa bersalah, tetapi karena aku diyakinkan oleh pengorbanan Kristus bagiku. Ketaatanku didasari oleh ketaatan Kristus kepada kehendak dan rencana Bapa demi menebus aku. Saudara, legalisme dan Injil terlihat sama di permukaan. Tapi motivasi dan hasilnya berbeda. Legalisme menghasilkan kesombongan atau sebaliknya keputusasaan. Tapi Injil menghasilkan sukacita dan kebebasan. Saudara, memang seringkali keduanya terdengar mirip. Dan seringkali datangnya juga bukan hitam atau putih tapi abu-abu. Dikemas sangat menarik, cukup menggoda, cukup mempersuasi kita katanya Paulus untuk berpaling dari Injil. Saudara pasti pernah dengar ini saudara ya. Kalau kamu mengaku Kristen maka kamu harus A, B, C, D. Atau gini, perkataanmu yang kamu ucapkan itu menentukan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Perkatakan berkat maka berkat akan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Siapa yang bilang amin saudara? Tuhan menerima Anda apa adanya dan ingin Anda mendapatkan apa yang hati Anda mau. Atau yang penting lakukan kebaikan. Nah saudara, ini bahayanya ketika ini diperdengarkan di gereja. Meskipun menyebut nama Tuhan, bukan kalau kita dengar itu semua itu adalah tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita diterima apa adanya. Tanpa perlu bertobat. Bagaimana kita hanya cukup melakukan perbuatan baik. Tanpa perlu memandang kepada pengorbanan Kristus. Kalau hanya perlu melakukan perbuatan baik, orang-orang di luar sana juga melakukan perbuatan baik. Yang membedakan adalah kita mendasari perbuatan kita kepada apa yang Kristus sudah perbuat. Bagaimana supaya kita tidak menderita? Kata siapa saudara? Yesus berkata di dunia, engkau pasti menderita. Tapi take heart, aku sudah mengalahkan dunia. Bagaimana kita akan semakin diberkati kalau semakin banyak memberi? Yakin saudara? Versinya banyak banget saudara. Dan ini mengikuti perkembangan zaman. Tapi fokusnya selalu sama, menyenangkan diri sendiri. Atau berusaha mendapatkan sesuatu dengan usaha sendiri. Sementara Injil yang sejati selalu berfokus pada Tuhan dan kemuliaannya saja. Tuhannya ada saudara, Yesusnya disebut tetapi ditambahkan sesuatu.
Harusnya pengorbanan Yesus saja cukup, tapi seringkali Yesus plus perbuatan baik. Yesus plus usaha supaya disayang, supaya diberkati Tuhan. Harusnya Yesus cukup, tapi Yesus ditambahin dengan keinginan-keinginan yang dipenuhi supaya aku merasa cukup dalam hidup. Yesus plus something, this is the truth, means no Jesus at all. Jesus plus something means no Jesus at all. Saudara, itulah kenapa seperti khotbah Kodani minggu lalu, kita harus minum kopi yang murni, saudara. Kita perlu semakin berakar di dalam Injil. Supaya apa? Supaya ada kekebalan akan pengajaran yang menambahkan sesuatu pada kecukupan Kristus dan karya salibnya. Seberapa sering saudara mengkhotbahkan Injil ke dalam hati saudara? Seberapa sering saudara mengingatkan bahwa Yesus cukup bagi aku? Seberapa sering saudara berkata, Christ is enough for me? Mungkin saudara bertanya, masa sekali-sekali gak boleh sih, Pets? Boleh dong, sesekali nambahin sesuatu ke Yesus. Boleh dong sesekali aku mencari penerimaan manusia, pakai uang, pakai jabatan, pakai power. Boleh dong sekali-kali nih supaya aku merasa hidupku berharga dan berarti. Sesekali boleh dong melandaskan makna hidupku pada reputasiku. Sesekali boleh dong pengen diakui orang lewat pelayananku. Sekali-kali boleh gak sih? Saya akan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Kalau dalam makanan yang saudara makan sesekali, gak usah setiap hari deh. 2 hari sekali atau 3 hari sekali, saya tetesi zat beracun. 1 tetes aja. Mau makan gak saudara? Boleh gak sih? Saya ke rumah saudara, 3 hari sekali saya tetesin makanan saudara dengan zat beracun. Ada yang mau angkat tangan boleh untuk ngetes saudara. Atau air minum yang saudara minum nih sesekali saya tetesin air comberan, air kotor, boleh gak saudara? Saudara akan minum gak? Gak mungkin dong saudara. Dan demikian juga dengan Injil. Kalau saudara beri 1 tetes saja legalisme, 1 tetes saja ajaran yang palsu ke dalam Injil, 1 tetes saja hal untuk menambahkan pengorbanan Kristus yang sempurna, maka Injil tersebut tidak lagi murni. Dan dalam istilah Paulus, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saudara, dalam cara berpikir orang Yahudi, ragi hampir selalu melambangkan pengaruh jahat. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa komitmen legalistik yang jemaat Galatia miliki mungkin kecil, tapi sangat berbahaya karena bisa merusak segalanya. Pernah merasa saudara sekali berkompromi, kita akan selalu berkompromi. Seperti judul poin pertama kita, sedikit berkompromi berarti berkompromi total. Ya dikit aja lah aku bohong, sering ya. Wah dikit aja lah aku gosipin orang gitu ya. Dikit-dikit. Tapi lama-lama itu menguasai saudara. Begitulah dosa. Seperti binatang buas yang saudara pelihara dari kecil. Dan saudara kasih makan setiap hari. Ketika besar saudara yang dimakan. Kompromi akan dosa sedikit demi sedikit. Maka suatu hari dosa itu akan menguasai saudara. Coba kita renungkan pertanyaan reflektif hari ini. Apa yang menghalang-halangimu untuk terus berpegang pada Injil yang sejati? Apa yang membuatmu berkompromi? Karena sejatinya dosa yang terlihat berakar pada hati yang jahat. Dosa yang terlihat berakar pada keinginan hati untuk memuaskan diri sendiri. Apa yang menghalang-halangimu untuk terus berpegang pada Injil yang sejati? Apa yang membuatmu berkompromi? Kehormatan, reputasi, penerimaan manusia. Saudara, saya ajak saudara untuk bertobat hari ini. Dengan terus merenungkan Injil di dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita akan terus mengingatkan bahwa Kristus cukup bagi kita.
Melalui apa? Melalui perenungan akan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Karena hanya lewat perenungan akan Injil, kita akan terus melihat bahwa Yesus itu cukup bagi kita. Yesus itu berharga bagi kita. Yesus itu indah bagi kita. Saudara, khotbah yang saudara dengar memang berisi kabar baik. Penghiburan, kekuatan, sukacita. Namun seperti hari ini saudara, bear with me ya. Akan disertai teguran-teguran yang kadang keras. Untuk membuat kita bertobat. Saudara, sama dengan teks yang kita baca, ini akan menjadi bagian yang cukup keras dalam surat Paulus bagi jemaat di Galatia. Tapi sebelum saya masuk poin yang kedua, saya mau berkata jangan anti teguran. Karena lewat teguran, Tuhan menjaga langkah kita, saudara. Ayat 10 berkata, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Di ayat ini saudara, Paulus menyatakan sebuah keyakinan di dalam tegurannya. Ada nada positif di dalam tegurannya. Ia berkata, aku yakin tentang kamu. Kamu akan teguh pada pendirian ini. Kamu akan teguh pada pendirian akan Injil yang sejati. Tapi saudara, keyakinan Paulus akan jemaat di Galatia ia letakkan, perhatikan, di dalam Tuhan. Aku yakin tentang kamu dalam Tuhan. Bukan pada keteguhannya jemaat Galatia, saudara. Karena apa? Jemaat Galatia bisa saja tergoncang dan terbukti mereka tergoncang. Tetapi Tuhanlah yang Paulus yakin akan selalu meneguhkan mereka. Sehingga mereka bisa terus berpegang pada kebenaran yang sejati. Mungkin kita bertanya ya, apa yang menjamin bahwa aku bisa terus berpegang teguh pada kebenaran Injil? Saudara, keyakinan yang Paulus miliki kepada jemaat di Galatia di dalam Tuhan adalah juga keyakinan yang bisa kita miliki di dalam Tuhan. Seperti jemaat di Galatia mungkin saja atau pasti ya saudara, bukan hanya mungkin, pasti kita terus dibombardir dengan ideologi dan prinsip yang tidak sesuai dengan Injil. Namun hari ini kita bisa berkata di dalam Tuhan, aku yakin aku dijamin teguh di dalam keteguhan oleh Injil. Saudara, kita bisa saja salah jalan, tapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Anugerahnya akan selalu menopang kita, memastikan keteguhan dan ketekunan kita di dalam Injil, di dalam perjalanan iman kita. Mungkin kita takut, wah kayaknya berat banget nih harus berhadapan dengan ideologi dan prinsip yang tidak sesuai Injil. Tapi ini yang harus kita ingat, anugerahnya menopang hidup kita. Bagi orang-orang pilihannya ada kepastian, keteguhan iman di dalam Injil. Nah saudara, salah satu cara untuk Tuhan menjaga kita adalah melalui teguran. Ini waktunya lebih keras, saudara. Paulus berkata, siapa yang menyesatkan kamu, mengacaukan kamu akan menerima hukumannya, akan menerima penghakiman dari Tuhan. Ini sebuah peringatan yang serius, bahkan mungkin ada keseriusannya sama ketika Yesus berkata, celakalah kamu yang menyesatkan anak-anak kecil. Ini bukan hal yang sepele. Itulah sebabnya Paulus berbicara dengan keras. Karena Paulus sadar ketika Injil diputarbalikkan, ketika sesuatu ditambahkan pada karya Kristus, itu sama dengan merampok kemuliaan salib Kristus. Paulus sungguh sangat keras di sini. Ia sangat marah. Bahkan di ayat 12 dia berkata, saudara, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Dengan kata lain dia bilang gini, oke, kamu bilang kalau kamu disunat, kamu makin benar. Kalau makin benar karena disunat, potong aja sekalian. Toh makin benar kan kamu? Kasar saudara ya. Kayak Paulus ngomong gitu. Kalau kamu yakin sunat membenarkanmu, habisin aja sekalian. Kebiri aja sekalian. Dan Paulus berkata ini mengacu kepada pendeta-pendeta yang waktu itu, pendeta berhala ya, bukan pendeta Kristen, yang melakukan praktek kebiri untuk menyembah berhala. Dan secara tidak langsung Paulus berkata para penyesat harusnya dibuang dari jemaat. Ia mengacu pada Ulangan 23 ayat 1 bahwa orang yang dikebiri tidak boleh ada di dalam jemaat.
semua penyesat lu harus keluar dari jemaat. Seserius itulah isu ini, saudara. But Paul was so angry because this is so serious. Tapi saudara, ini bukanlah kemarahan yang lahir dari dendam. Bukan makian yang kosong karena pengen memaki aja, saudara. Enggak. He was so angry out of love. Dia marah karena Paulus mengasihi jemaat di Galatia. Saudara, kalau Ruby main di tangga, dia suka kadang-kadang loncat di tangga, berdiri di tangga, bawa barang-barang yang tidak bisa dia pegang dengan dua tangan di tangga. Saya kan takut dia jatuh, saudara. Saya selalu marahin dia, Ruby jangan main di tangga. By the way, kalau belum tahu, Ruby anak saya, saudara. Karena itu berbahaya. Saya nggak mau dia jatuh, saya nggak mau dia terluka, saya marah sama dia. Karena apa? Karena bukan saya benci sama dia. Bukan karena saya jahat sama dia, tapi karena saya sayang sama dia. Saya marah ketika ada sesuatu yang mengancam orang yang saya sayangi. Saudara, Injil itu beranugerah. Tetapi bukan anugerah yang tanpa kebenaran. Kenapa? Karena di salib, kasih dan keadilan bertemu. Anugerah dan kebenaran saling memeluk. Kita bisa menerima kasih karunia. Karena keadilan dan hukuman atas dosa-dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Tuhan tidak pernah mengabaikan keadilan dan kebenaran karena itu adalah karakternya. Tadi pagi saya menemukan satu quote yang bagus. Grace is not God ignoring the cost of sin. It's God absorbing it. Kasih karunia bukanlah Tuhan mengabaikan hukuman dosa, konsekuensi dosa. Tapi Tuhan menyerapnya bagi kita. Makanya Injil itu beranugerah, tapi gak pernah lepas dari kebenaran. Kemarahan adalah sisi lain dari mengasihi. Kalau kita mengasihi sesuatu, pasti kita marah kalau itu terancam. Sama seperti kemarahan Tuhan terhadap dosa, itu juga Dia lakukan karena Ia mengasihi kita. Nah, kalau saudara mengasihi brother dan sister di tempat ini, saudara pasti marah kalau ada yang menyesatkan mereka. Saudara pasti marah kalau mereka hidup di dalam dosa. Saudara akan menegur mereka. Saudara akan marah ke mereka. Jangan diam, saudara. Apalagi dikomporin. Mungkin ada yang bilang, aduh si A ini kok tadi gak nyapa gue ya. Gue merasa gak dihargai nih. Padahal mungkin orangnya buru-buru kebelet, saudara pengen ke toilet. Tapi saudara malah merespon dengan, ya tuh emang orangnya gitu tuh. Suka gak menghargai. Sombong, rese. Terus kemana-mana banyak utang. Wah, makin dipanasi, saudara. Let me tell you something, that is not how you love somebody. Kalau saudara mengasihi, saudara akan berkata sebaliknya. Kenapa marah? Apa hatimu merasa gak berharga kalau gak disapa? Apa kamu lupa kalau harga dirimu ada dalam Kristus yang sudah bayar kamu dengan darahnya yang mahal? Kalau ada orang yang hidup di dalam dosa, jangan dibiarin. Bilang ya udah biarkan dia hidup seperti apa yang dia mau. Marah, tegur dia kalau kamu mengasihi dia. Ingatkan kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jangan hidup sia-sia. Jangan hidup murahan. Jangan diam, apalagi dikomporin malah diajak makin rusak, saudara. Kalau kamu mengasihi saudara-saudarimu. Dan saudara, inilah indahnya sebuah teguran yang berpusat pada Injil. Bukan sekedar kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu. Kamu gak boleh merasa marah kalau dicuekin, kamu gak boleh hidup dalam dosa, enggak. Tapi salib diberitakan di dalam teguran. Kristus dinyatakan di dalam teguran. Tuhan dimuliakan di dalam teguran. Saudara, teguran dari saudara seiman adalah salah satu cara Tuhan menjaga langkah kita. Dan saya mau bilang bersyukurlah akan itu. Kalau ada yang tegur saudara, bersyukurlah. Mau gak coba bilang ke kanan kiri,
Tegur aku ya kalau salah. Nah. Ya, oke. Tolong tegur saya. Tapi memang saudara, kalau seorang kita tegur dalam kasih dan kebenaran, ketika Injil itu dikotbahkan selalu ada momen, pasti orang yang kita tegur akan merasa offended. Pasti. Tapi tenang saudara, itu pasti terjadi karena pemberitaan salib adalah batu sandungan bagi keangkuhan manusia. Saudara ayat 11 berkata, dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Kalau saudara bingung, kita baca versi terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikanlah saudara-saudari, seandainya saya mengajarkan bahwa setiap laki-laki di antara kita harus disunat untuk dapat diterima oleh Allah, maka saya tidak akan dianiaya oleh orang Yahudi. Tapi saya mengajarkan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus bagi kita di kayu salib. Hal itulah yang menjadi masalah besar bagi mereka. Kenapa Paulus ngomong gini saudara? Karena ada tuduhan bahwa Paulus juga mengatakan bahwa orang harus disunat. Ketika dia berkata kepada Timotius untuk disunat. Padahal maksudnya ia menyuruh Timotius bukan supaya ia menuruti hukum Taurat supaya dibenarkan. Enggak saudara, tapi supaya lebih mudah memberitakan Injil untuk orang-orang Yahudi yang disunat. Ia menyuruh Timotius sunat dalam hal untuk melakukan kontekstualisasi kepada orang-orang yang dia layani. Dan Paulus menampik tuduhan ini dengan berkata, kalau aku mengkhotbahkan sunat bisa membenarkan, harusnya aku nggak dianiaya dong. Tapi hari ini buktinya aku dianiaya. Itu berarti aku tidak mengajarkan sunat itu membenarkan. Aku mengajarkan bahwa pembenaran hanya melalui karya salib Kristus. Dan ternyata karya salib yang menyelamatkan itu yang jadi masalah. Itu yang jadi batu sandungan. Itulah kenapa aku dianiaya. Karena pemberitaan salib meruntuhkan keangkuhan mereka. Keangkuhan yang berkata usahaku bisa menyelamatkan aku. Dan saudara, kalau pemberitaan salib, kebenaran yang sejati ada di dalam teguran. Dan itu membuat saudara dianiaya. Saya ulang ya. Kalau teguran, pemberitaan salib, kebenaran yang sejati kepada orang lain membuat saudara dianiaya. Kalau ada yang feel offended, itu hal yang wajar saudara. Just chill. Karena memang jika Injil diberitakan secara jujur, pasti konfrontatif. Jika kebenaran diberitakan, pasti konfrontatif. Injil yang diberitakan dengan jujur akan selalu konfrontatif. Kenapa? Karena Injil menyingkapkan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan ini menghina keangkuhan manusia. Kita gak suka dibilang gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Tapi perhatikan, justru kabar baik Injil dimulai dari ketidakmampuan manusia menyelamatkan diri sendiri. Itulah sebabnya Yesus, saya tulis, harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena ketidakmampuan itulah justru Yesus Kristus datang ke dalam dunia sesuai dengan rencana Bapa untuk menyelamatkan kita. Hidup, mati, bangkit. Supaya kita yang harusnya menerima murka Allah bisa menerima keselamatan kekal di dalam Dia. So kalau pemberitaan Injilmu, teguranmu dalam kasih dan kebenaran, itu membuat engkau dianiaya. Ingat ini, memang pasti akan konfrontatif. So beritakanlah Injil. Bukan hanya ke orang lain, khotbahkan ke hatimu. Makanya seringkali kalau kita mengingatkan ke hati kita akan kebenaran Injil, kitanya juga merasa offended. Masa kau gini? Karena begitulah. Karena Injil menghancurkan, menyinggung keangkuhan manusia. Tegurlah saudaramu dalam kasih, dalam kebenaran, dalam terang Injil. Memang gak selalu mudah saudara. Tapi belajarlah untuk berkata, walaupun hari ini nampaknya kamu belum bisa menerima teguran kasihku, tetapi aku yakin tentang kamu di dalam Tuhan.
Saya mau ajak, saya belajar dari Kodani harus banyak interaksinya ya. Coba bilang ke tetanggamu, aku yakin tentang keteguhanmu akan Injil di dalam Tuhan. Bilang, aku yakin tentang keteguhanmu dalam Injil di dalam Tuhan. Amin. Saudara percayalah tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah 2000 tahun yang lalu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang mencurahkan darahnya untuk menyelamatkanmu akan memastikan engkau teguh di dalam anugerahnya. Memastikan meskipun ada hambatan-hambatan di dalam perjalanan imanmu, engkau pasti teguh di dalam kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran Injil. Bukankah ini kabar baik bagi kita, saudara? Dan saudara, hari ini pun lewat sarana anugerah yang akan kita lakukan, yang akan kita nikmati bersama, yaitu perjamuan kudus. Tuhan bukan hanya mengingatkan kita tentang karya Kristus yang sempurna, tapi kita juga dikuatkan dalam iman kita melalui janjinya yang nyata. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara.